Negeri ini, Mas Rura, tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Dan sekarang, setelah Belanda, Jepang mulai menjajah negeri ini. Mulanya, masyarakat Indonesia tampak antusias dengan kedatangan Jepang karena telah membantu mengusir Belanda. Namun, ternyata dijajah Jepang tidak lebih baik dari dijajah Belanda. Masyarakat Indonesia dilarang untuk mengibarkan bendera dan dipaksa untuk melakukan seikiri. Seikiri! Di pesantren Tebu Ireng, para pengurus dan Wahid Hasyim merasa cemas akan kedatangan pasukan Jepang ke Tebu Ireng. Kekhawatiran Wahid Hasyim akan penjajah Jepang yang akan memasuki Tebu Ireng pun terjadi. Pasukan Jepang berbondong-bondong mendatangi pondok pesantren Tebu Ireng dengan berbagai tembakan yang dilontarkan ke berbagai arah. Para santri pun digiring keluar untuk berkumpul di halaman. Mendengar keributan di luar pondok pesantren, sang Kiai Hasyim Asy'ari pun keluar. Melihat bahwa sang kiai telah keluar, para penjajah Jepang akan menangkap Kiai Hasyim Asy'ari karena tidak mau melakukan seikiri dan dituduh penggerak peristiwa Cukir. Cukir kojo deh bodoh aut. Cukir? Sora. Saya tidak tahu apa-apa tentang Cukir. Tapi saya tidak akan mau melakukan seikiri karena itu hukumnya haram. Kamera! Melihat kiainya akan dibawa pergi oleh pasukan Jepang, salah satu santri yang bernama Karim tidak terima. Dia melakukan pemberontakan dan mengajak kepada santri-santri yang lain untuk berjihad melawan Jepang. Santri-santri semua, akidah kita telah diinjak-injak sama kaum kafir ini. Tidak ada jalan lain selain jihad pilihannya. Inna nasrullaha yansurkum. Allahu Akbar. Melihat pemberontakan salah satu santri tersebut, pasukan Jepang merasa marah dan menembak brutal kepada santri-santri yang akan melawan. Melihat suasana semakin tidak terkondisikan dan tentara Jepang yang akan membakar santri dan pesantren sekitarnya, akhirnya sang kiai menyerah, ikut dibawa oleh Jepang dengan didampingi salah satu santri yang bernama Solihin. Namun, kedua santri yang sangat dekat dengan sang kiai yang bernama Harun dan Hamid tak tinggal diam melihat kiainya dibawa paksa oleh pasukan Jepang. Kedua santri tersebut mengikuti kemana sang kiai dibawa, hingga kedua santri tersebut berhasil menyusup ke tahanan untuk mencari sang kiai. Di lain sisi, kiai dibawa menghadap pimpinan pasukan Jepang. Di situ kiai dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bahwa kiai terlibat peristiwa Cukir dan bersedia untuk melakukan seikiri. Akan tetapi, kiai menolaknya
dan menyangkal tuduhan bahwa Kiai telah terlibat peristiwa cukir tersebut. Dengan melakukan penolakan tersebut, sang Kiai bersedia untuk disiksa oleh pasukan Jepang daripada melanggar akidah dengan menyembah makhluk lain selain Allah. Selanjutnya, tanpa rasa takut pun, sang Kiai meninggalkan tempat tersebut untuk melaksanakan sholat. Di lain sisi, Harun dan Hamid tertangkap basah oleh salah satu penjaga. Tanpa pikir panjang, Harun mengajak Hamid untuk melarikan diri sebelum ditangkap oleh pasukan Jepang. Namun, naasnya pasukan tersebut mencari mereka berdua sampai ke pemukiman warga, yang mana dari salah satu rumah tersebut menjadi tempat persembunyiannya. Karena sudah terdesak, Hamid akhirnya menyerahkan dirinya untuk menjadi umpan kepada pasukan Jepang. Setelah tertangkap oleh pasukan Jepang, Hamid pun dibawa menjauh dari pemukiman warga dan diinterogasi di sana. Tubuhnya no Islam gakko steruka. Tebu ireng? Ada apa dengan tebu ireng? Tebu ini nusuk segal! Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Aku santri tebu ireng. Hei! Mengetahui bahwa Hamid adalah santri Tebu Ireng, akhirnya mereka pun membunuhnya. Anata wa Ashima Shari Sensei no seito-san desu ka? Koichi wa Hashimo Ashari no oshigouta. Sumimasen deshita. Ya, saya santrinya Hashim Ashari. Dozo. Harun tampak syok ketika melihat bahwa Hamid telah terbunuh oleh pasukan Jepang tersebut. Kemudian, Harun membawa Hamid kembali ke pondok untuk dimakamkan. Di sini Harun merasa bersalah karena dia menjadi sosok yang paling pengecut, sebab ia tidak mati bersama dengan Hamid. Dalam upaya membebaskan ayahnya, Wahid Hasyim yang didampingi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, memilih menggunakan jalur perundingan dengan pihak Jepang. Namun, Harun dan para santri memilih jalan yang berbeda. Mereka berencana membebaskan Kiai dengan perlawanan. Gokyo ni mukatte! Kere! Dan ketika Kiai dipaksa untuk melakukan seikiri, para santri mendatangi camp tersebut dengan dipimpin oleh Harun. Loni Wujukome. Yai, ojo dibawa, Yai. Mengetahui itu, pihak Jepang menyiksa Kiai sampai jari tangannya patah dan menyiarkannya di speaker. Karena terprovokasi, para santri pun hampir mendobrak pagar camp tersebut. Sebelum itu terjadi, tentara Jepang membunuh sebagian dari mereka agar mau bubar dan meninggalkan camp tersebut. Gak mau kejadian serupa terulang kembali, Wahid memimpin para santri untuk melakukan aksi damai
dengan menyenandungkan sholawat Nabi di depan camp. Akan tetapi pihak Jepang meresponnya dengan memindahkan Kiai ke penjara Mojokerto. Namun lagi-lagi para santri memenuhi penjara di sana sambil terus bersolawat dengan harapan Kiai akan dibebaskan. Bagaimanakah kelanjutan kisah sang Kiai? Tonton full filmnya di link yang tertera di deskripsi box.